Akhirnya tengah-tengah ini mereka dijadikan sebagai jalan. Halo teman-teman, balik lagi di Jajanjal Channel. Kali ini di Jelajah Wisata, kita ada di kota gede lagi. Ya, tepatnya di Kampung Alun-Alun. Nah, kenapa daerah ini dinamakan Kampung Alun-Alun? Karena daerah ini dahulunya pada saat di area ini tuh masih kerajaan Mataram Islam, merupakan alun-alun dari kerajaan Mataram Islam, dari keraton Mataram Islam. Nah, ini merupakan salah satu situs benteng keraton Mataram Islam. Jadi keratonnya itu ada di sebelah sana, kemudian di area sini itu adalah alun-alun. Nah, dikarenakan sejak berpindahnya ibu kota kerajaan Mataram Islam ke Pleret pada masa pemerintahan Sultan Agung, kemudian area itu menjadi vakum, menjadi kosong, menjadi ditinggalkan. Dan kemudian setelah kosong selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya pada suatu masa ada sekelompok warga yang memang mendirikan pemukiman di area ini, dan termasuk salah satunya adalah komplek pemukiman yang ada di sini. Dan yang istimewa lagi dengan komplek pemukiman ini itu semacam klaster jalan atau gang atau lorong yang berada di antara dua gapura. Ya, kemudian pada tahun 80-an itu oleh sekelompok tim peneliti arsitektur, mereka menyebut daerah ini dengan nama Between Two Gate, gang atau gang di antara dua gapura. Ya, dan oke, seperti apa gang ini, hal menarik apa yang kita bisa temukan di dalamnya? Yuk kita cek ke dalam. Nah, ini kita masuk dari pintu belakang ya. Dan di sini ini adalah gang. Dari kita masuk dari pintu timur. Ini dari pintu timur. Dan di situ ada tulisannya Atmo Suprobo ya. Ini seperti nama orang. Jadi kemungkinan dulunya ini adalah pemukiman ataupun ini rumah milik pribadi. Dan di situ ada tahun 1840. Berarti kompleks ataupun pemukiman ini didirikan dari tahun 1840. Berarti sudah berapa tahun? Sekitar 200 tahun ya. Oke, tapi sebelum kita masuk, karena area ini ya, gang ini, lorong ini, jalan ini merupakan kawasan pribadi, area ataupun bagian dari rumah pribadi milik warga yang ada di dalamnya. Jadi buat teman-teman kalian yang memang mungkin terinspirasi atau terdorong ingin ikut menjelajahi area sini karena kalian nonton video kami, diharapkan kalian tetap mempertahankan sopan santun, ramah tamah, dan yang paling penting adalah kalian harus izin dulu dengan ketua RT atau ketua RW yang ada di kompleks situ. Baru kemudian kalian mungkin bisa dipersilahkan untuk melakukan penjelajahan. Oke, yuk kita lanjut masuk ke dalam. Nah, di area kompleks gang ini itu sebelah kanan dan sebelah kirinya itu adalah bangunan-bangunan heritage ya, bangunan-bangunan yang dilindungi dan juga sudah ditetapkan statusnya sebagai warisan budaya oleh pemerintah Yogyakarta sejak tahun 2018. Nah, ini masih sangat autentik ya, masih mempertahankan bentuk dan juga seni arsitektural bangunan-bangunan di sini. Nah, ini bisa dilihat itu ada ukiran di atas pintunya, itu klasik banget. Kemudian bagian plafonnya masih menggunakan kayu, dan di situ jendelanya itu besar ya ukurannya, itu sangat-sangat identik dengan ciri khas Jawa. Dan ini pastinya rumah ini berbentuk apa ini ya? Limasan mungkin. Oke, kita langsung ke sini. Nah, ini bangunan warisan budaya Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 435 tahun 2018. Oke, nah ini ada joglo dan ini ada rumah. Yang istimewa lagi dari bangunan di sini bahwa
antara bangunan sebelah ini sebelah utara, kemudian bangunan sebelah selatan ya. Bangunan sebelah utara, kemudian bangunan sebelah selatan ini adalah satu pemilik ya. Satu pemilik. Jadi jalan ini itu membelah rumah dari setiap pemilik ataupun mereka yang tinggal di sini. Karena dahulunya bukan dahulunya, karena untuk ciri khas rumah Jawa itu mereka selalu memiliki rumah utama, kemudian ada joglo di depan rumah mereka. Jadi ini masih satu komplek ya, satu kesatuan. Kemudian oleh mereka akhirnya tengah-tengah ini mereka dijadikan sebagai jalan ya, jalan umum, sehingga dari yang tinggal di sebelah sana itu bisa mengakses sampai ke pintu keluar sebelah sana ataupun sebaliknya. Dan ya agak menarik sih, karena kayak misalnya ini, nah ini kan rumah, ini juga rumah, jadi ini satu rumah sebenarnya, satu pemilik. Jadi kalau misalkan si yang punya rumah mau ke area sebelah sini ya mereka harus berjalan menyeberangi gang ini. Unik ya. Oke, ini masih ada gang kecil lagi. Ini salah satu ciri khas dari kota gede, bahwa di sela-sela rumah itu biasanya mereka memiliki gang-gang kecil seperti ini. Ini juga. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, ini juga dari segi bangunannya ini terlihat sedikit beda ya, tidak seperti bangunan joglo. Ini mungkin seperti ke bangunan tipe kampung, karena untuk rumah Jawa itu dibagi menjadi beberapa tipe ya. Ada tipe joglo, kemudian ada tipe limasan, dan ada tipe kampung. Nah, ini tipe joglo. Ini joglo. Kalau tipe joglo itu bisa dilihat dari bagian atasnya itu dia tinggi, kemudian di bagian tengah-tengah ini ada 4 tiang yang disebut sebagai sokoguru. Nah, ternyata di joglo ini juga dimanfaatkan untuk area coffee shop ya, atau kedai kopi, cuman kayaknya ini sedang tidak beroperasi. Mungkin dikarenakan situasi saat ini ya, pandemik, jadi belum beroperasi lagi. Nah, ini rumah ini mirip dengan yang sebelah sana tadi itu. Jadi ini bangunan utama, kemudian masih punya teras di sebelah depannya, dan di seberangnya adalah joglonya. Dan ini milik satu orang. Jadi ini dengan ini milik satu orang. Nah, untuk bangunan yang ini agak unik juga, karena di bagian depannya itu terasnya itu tertutup, tapi masih menggunakan ventilasi dan jeruji ya. Jadi udara pun masih bisa masuk, kemudian orang pun masih bisa kayak melihat di bagian dalamnya dari sisi luar. Dan bentuk daun jendelanya, kemudian ini unik, sangat unik sekali ya. Kemudian di sebelah sini ini ada lagi dengan bentuk yang berbeda lagi, kemudian dengan pewarnaannya yang bukan sedikit ya, ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Tapi uniknya lagi di kompleks ini, kompleks rumah ataupun pemukiman tradisi Jawa, tapi setiap rumah itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak sama antara rumah satu dengan rumah yang satunya, itu tidak sama ya. Dari segi warna, kemudian dari segi ukiran, kemudian ornamen-ornamennya gitu. Nah, ini mereka sudah melibatkan unsur besi, digunakan sebagai penyangga tiang. Kemudian di jendelanya itu juga menarik sekali, dan tetap menggabungkan antara unsur beton dengan kayu.
Nah ini juga sebelah sini masih ada. Nah ini bekas joglonya juga, cuman sekarang sudah dipagar. Nah untuk pagar ini nggak tahu dari dulu atau memang mungkin baru dibuat, tapi tetap ada sisi klasiknya ya. Nah ini lampu tempo dulu, cuman sudah dimodifikasi menggunakan listrik. Nah ini aku ngomongnya agak ditekan suaranya karena takut menggema dan mengganggu ketenangan daripada penghuni di kompleks ini. Nah ini bentuk daun jendelanya itu hampir mirip dengan yang di sana tadi ya, cuman bedanya dari jendelanya dia dibukanya ke dalam. Nah ini sangat tipikal rumah adat Jawa. Mereka itu memiliki atap yang sangat rendah di bagian depannya. Kemudian untuk pintunya juga ini sangat pendek ya, cuman segini. Jadi di sini bukan tanpa alasan, karena ketika kita bertamu ke rumah seseorang ya, otomatis dengan pintunya yang pendek kan kita akan menunduk ya, dan menunduk itu adalah salah satu bentuk penghormatan ataupun cara mereka berkomunikasi satu sama lain untuk menunjukkan penghormatan gitu. Jadi kayak semacam cara mereka itu permisi gitu, tapi menggunakan body language atau bahasa tubuh. Permisi mereka itu adalah dengan menunduk gitu. Nah ini rumah ini juga lucu banget ya, dari segi bentuknya, kemudian kombinasi antara beton dan kayu juga. Kemudian ini kayunya, jendelanya dibukanya ke dalam menggunakan pewarnaan hijau, tua, dan kuning. Sangat-sangat ciri khas Yogyakarta ya, warna hijau, tua, dan kuning. Kemudian ini itu ternyata juga joglo ya. Jadi rumah ini, joglo ini pasti masih satu pemilik dengan rumah ini. Oke, nah itu sudah ke ujung gangnya. Nah ini yang istimewa lagi, ini adalah salah satu ciri khas dari bangunan di kota gede. Mereka menggunakan penyangga dari kayu yang berbentuk melengkung. Itu sangat kota gede. Ini kalau mau mengintip area dalamnya seperti itu. Nah ini udah sampai di ujung gangnya. Oke, nah ini informasinya between two gates di Kampung Alun-Alun. Sebuah lingkungan pemukiman yang terdiri dari 9 rumah joglo. Jadi ada 9 rumah joglo. Ruang antara pendopo dan dalam rumah-rumah joglo tersebut menyambung membentuk gang. Gang ini sebenarnya adalah ruang milik pribadi, namun boleh dilewati oleh umum. Ini merupakan salah satu bentuk kerukunan antar warga. Karena itulah orang kemudian menyebutnya Dalan Rukunan. Karena gang tersebut diapit oleh gerbang pada kedua ujungnya, maka lingkungan ini juga dikenal dengan istilah between two gates. Istilah between two gates sebenarnya merupakan ungkapan baru yang dimunculkan pada tahun 1986 oleh tim peneliti arsitektur yang kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ada 9 rumah joglo di dalamnya. Dan ini pintu utama atau pintu barat. Sebenarnya ini pintu utamanya, tadi kita masuk lewat pintu belakang. Dan seperti dari penamaan gang ini, mereka menamakan Gang Rukunan. Karena
sebuah keputusan besar mereka itu merelakan sebagian tanah mereka untuk dijadikan jalan utama agar masing-masing dari residen ataupun yang tinggal di dalam bisa lewat dari ujung ke ujung. Oke, dan ini jalan keluarnya. Nah, ini kalau sebelah sana ya, ke kiri itu ke situs Batu Gilang, sedangkan kalau ke sana itu adalah kompleks makam Raja-Raja Mataram dan juga Masjid Gede Kota Gede dan juga Pasar Legi Kota Gede ya. Jadi sebelah situ adalah Pasar Gede Kota Gede. Oke teman-teman, sekian dulu jelajah wisata kita kali ini di seputaran Kota Gede. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi informasi tentang budaya Jawa, khususnya di area Kota Gede. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan jelajah kita yang lainnya. Sampai jumpa.